Tetapkan tersangka baru berinisial MAM dalam kasus perintangan penyidikan berbagai kasus, mulai dari PT Timah, korupsi impor gula, hingga kasus pemberian fasilitas ekspor CPO. Lebih dari 5 juta ton biji nikel diekspor secara ilegal ke luar negeri di masa pemerintahan Jokowi, dan Kejaksaan sedang mengusut berbagai kasus tambang ilegal. Ratusan buzzer diduga terlibat dalam upaya pengalihan isu. Apakah kasus ijazah Jokowi adalah salah satu dari skenario menghindari kasus yang lebih besar? Mari kita telisik berdasarkan berbagai fakta jejak digital. Ada 2 kasus yang menyita perhatian publik akhir-akhir ini. Dalam kapasitas urgensinya, sangat remeh-temeh, tetapi terkesan sengaja dibesar-besarkan untuk tetap menjadi perhatian publik. Kasus pertama adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto didakwa atas kasus yang sudah selesai 5 tahun lalu, tidak mendatangkan kerugian negara Rp1 pun, namun diungkit kembali. KPK menghabiskan semua waktu, tenaga dan kemampuan hanya untuk mengusut kasus Hasto yang terkesan sengaja dibuat berbelit-belit. Sampai saat ini, berbagai media di berbagai platform sibuk memberitakan kasus ini. Apakah ketika kasus Hasto selesai, negara akan untung? Tentu saja tidak, karena kasus ini tidak melibatkan dan tidak merugikan keuangan negara. Kasus kedua yang tidak kalah mudahnya untuk diselesaikan adalah kasus ijazah Jokowi. Negara Amerika pernah mengalami kasus seperti ini, yang dikenal dengan kasus Birther Conspiration atau konspirasi tempat kelahiran. Pada waktu itu warga Amerika mempertanyakan status kewarganegaraan Presiden Obama. Mereka menuduh Obama bukan warga negara asli Amerika karena Obama lahir di negara Kenya. Namun kasus ini dengan cepat diselesaikan, hanya kebesaran hati seorang Presiden Obama memperlihatkan akte kelahirannya ke publik. Kasus ini pun berhenti, dan para penggugat akte kelahiran Obama berbalik minta maaf dan menyatakan kesetiaan kepada Presiden kulit hitam pertama di negara adik kuasa itu. Masalah ijazah Jokowi yang sepele dan remeh-temeh ini, sayangnya terkesan sengaja dipersulit oleh Jokowi. Sejak tahun 2019 ketika pertama kali dipermasalahkan, alih-alih menunjukkan ijazah asli ke publik, Jokowi justru melaporkan balik orang-orang yang mempertanyakan ijazahnya. Hilangnya rasa empati Jokowi dan upaya merintangi proses hukum berkepanjangan menimbulkan tanda tanya besar buat publik. Apakah ijazah Jokowi benar-benar bermasalah, atau justru masalah ijazah ini sengaja disimpan menjadi amunisi untuk menutupi konspirasi yang jauh lebih besar? Sampai kemudian ketika Panglima TNI memerintahkan penjagaan di gedung-gedung kejaksaan menggugah rasa penasaran dan sekaligus menghentak alam bawah sadar kita. Kejaksaan sedang mengusut kasus tambang timah ilegal sekaligus ekspor ilegal biji nikel sebanyak lebih dari 5 juta ton ke luar negeri, yang merugikan keuangan negara ratusan triliun, dan kejadian itu terjadi di era pemerintahan Jokowi. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan adanya ekspor ilegal biji nikel sebanyak 5,3 juta ton dari Indonesia ke Tiongkok yang sudah berjalan selama 2 tahun. Padahal ekspor biji nikel ini sudah dilarang sejak tahun 2020. Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK, Dian Patria menyebut, pihak KPK menemukan adanya ekspor biji nikel ilegal yang sudah berjalan dari Januari 2020 hingga Juni 2022 dari situs Otoritas Bea dan Cukai Tiongkok. Dari situs tersebut, data yang terbaca KPK adalah detail pengiriman yang memakai sandi negara asal pengirim, yakni 112 yang merupakan kode milik Indonesia. Pihak KPK juga memberikan sejumlah data terkait pengiriman ilegal tersebut, dan salah satu informasinya terkait selisih data Badan Pusat Statistik dan Otoritas Bea Cukai Tiongkok. Jika ditotal, keseluruhan selisih nilai ekspor mencapai 14,5 triliun rupiah, dan pihak KPK memastikan bahwa pengiriman biji nikel itu melanggar hukum. Ini adalah cuplikan berita di bulan Juni 2023. Ketika KPK masih berada di bawah kepemimpinan Ketua KPK lama, Nawawi Pomolango. Sejak kepemimpinan KPK yang baru yang dipimpin Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto, kasus ekspor biji nikel ini pun mengendap. Kasus ini kemudian mencuat kembali ke permukaan setelah Kejaksaan Agung turun tangan menangkap dan menetapkan beberapa tersangka penyalahgunaan izin tambang ilegal dari pertambangan timah sampai biji nikel. Khusus dari tambang ilegal timah, Kejaksaan Agung mengumumkan kerugian negara mencapai lebih dari 300 triliun. Upaya pengungkapan kasus timah ini pun bukan tanpa rintangan. Publik sempat dikejutkan dengan berita pengepungan kejaksaan ketika proses kasus tambang timah ilegal ini bergulir. Di depan parlemen, Jaksa Agung membongkar dugaan keterlibatan oknum polisi dari unsur Brigade Mobil atau BRIMOB dalam pengepungan dan upaya intimidasi kejaksaan. Terkait pengepungan Kejaksaan Agung, dilakukan jujur aja dilakukan oleh oknum BRIMOB. Oknum BRIMOB yang tertangkap oleh kami serahkan ke Mabes Polri, dan kami tidak monitor lagi soal itu. Kemudian penanganan perkara dasarnya pada hukum acara perdana yang berlaku, termasuk tentang perda timah, dan timah ini ada, kami tidak akan terhenti di situ. Memang ada isu-isu si A, si B
di dalam hasil pemeriksaan terhadap para tersangka. Saya tadinya mengharapkan dia bunyi siapa di belakangnya, atau siapa pemilik modalnya, atau siapa pelaku yang lain. Sebuah ironi yang mengusik munculnya berbagai tanda tanya. Lembaga KPK yang dibentuk khusus menangani perkara yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah besar, justru sibuk dengan perkara yang sama sekali tidak merugikan negara seperti kasus Hasto Kristianto. Polisi yang diharapkan menjadi lembaga yang melindungi instansi pemerintah dari intervensi hukum, justru melakukan hal sebaliknya, mengintimidasi proses peradilan. Walau keterlibatan institusi tidak bisa dibuktikan, tetapi keterlibatan oknum polisi tidak terbantahkan lagi dengan ditangkapnya beberapa oknum yang menurut Jaksa Agung berasal dari institusi kepolisian. Hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah karena adanya unsur pembelahan institusi dalam menangani perkara ini yang membuat KPK yang saat ini dipimpin seorang perwira polisi aktif lebih memilih mengusut kasus-kasus yang berbau politik ketimbang mengembalikan kerugian negara dari aksi rampok para koruptor? Dan ada apa sampai kejadian ini memberikan kesan seolah institusi polisi lebih memposisikan diri tidak mau proaktif membongkar mega korupsi dalam kasus tambang timah? Siapa sesungguhnya yang berada di balik kasus ekspor biji nikel dalam jumlah besar selama kurun waktu 3 tahun di masa pemerintahan Jokowi? Dan kenapa pemerintah saat itu seolah tidak tahu dan terkesan menutup-nutupi kasus ini? Sementara itu mengenai ekspor biji nikel ilegal ini, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dia tidak mengetahui adanya praktek ilegal ini. Luhut menegaskan pemerintah akan berupaya mencari tahu pelaku yang melakukan kegiatan ekspor tersebut. 5 juta ton hasil yang dikeruk dari perut bumi negara kita, dikirim ke luar negeri dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan tidak tahu soal itu. Ya, Luhut membidangi kemaritiman, atau kegiatan sekitar laut Indonesia dan sekaligus dunia investasi. Apakah negara kita terlalu kampungan tidak bisa mendeteksi arus keluar masuk barang dalam jumlah tidak sedikit? Dunia begini, ribu-ribu gini kan kampungan, ribu gini kan kampungan. Ya, kalian tidak salah dengar. Kata kampungan ini adalah kata yang diajarkan oleh pejabat negara kita. Dan inilah ironinya negara kita. Ketika rakyat bersuara menyampaikan pendapat sesuai ketentuan undang-undang, divonis kampungan oleh pejabat negara. Tapi ketika aset negara digarong kelompok tertentu, justru dilindungi dengan sekuat tenaga. Tidak hanya oknum-oknum dari institusi kepolisian, Kejaksaan Agung menangkap orang-orang yang terindikasi dibayar untuk menggiring opini di masyarakat. Mereka yang dikenal dengan istilah buzzer ini dibayar untuk mendiskreditkan kinerja Kejagung dan mengalihkan perhatian publik dari upaya membongkar mega korupsi yang sampai saat ini belum menemukan orang-orang besar pemodal dan sponsor yang berada di belakang layar. MAM dan tersangka lain diduga melakukan pemufakatan jahat untuk membuat konten berita negatif di media sosial. Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Kohar bilang, MAM bersama tersangka lainnya sepakat membuat konten dan berita yang menyudutkan Kejagung dalam proses penyidikan sejumlah kasus yang berjalan. Kejagung menilai tindakan itu mengganggu jalannya proses penyidikan. Netizen kemudian berupaya membongkar siapa dan apa latar belakang para buzzer ini. Salah satu politikus PDI Perjuangan Guntur Romli mengunggah hasil penelusuran di akun X. MAM sang ketua buzzer ternyata adalah salah satu loyalis Jokowi. Di salah satu postingan MAM yang diunggah ulang Guntur Romli, MAM menuliskan, "Waktu adalah fana, Jokowi abadi." Walau tidak terkejut, publik mulai menghubung-hubungkan peristiwa ini. Kenapa KPK yang dipimpin perwira polisi lebih memilih mengurusi perkara yang berhubungan dengan politik dan musuh politik dalam tanda kutip, ketimbang mengurusi kasus korupsi? Apa sebabnya Jokowi lebih memilih jalan panjang, tidak mau mengakhiri kasus ijazahnya hanya dengan memperlihatkan selembar dokumen ijazah ke para penggugatnya, sama seperti yang dilakukan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam kasus konspirasi akte kelahiran? Dan apa pula yang melatar belakangi para perwira polisi lebih memilih sowan ke Jokowi ketimbang ke Presiden terpilih Prabowo Subianto? Apakah benar institusi kita telah terbelah? TNI tunduk dan takluk pada kepemimpinan Presiden baru, sedangkan polisi masih berada di bawah kendali Presiden lama? Apakah ini yang dimaksudkan oleh salah seorang pengamat politik, Ferry Amsari, bahwa negara kita saat ini dipimpin 2 orang presiden? Berbagai pertanyaan ini kemudian seolah terjawab dengan adanya perintah Panglima TNI untuk mengamankan kejaksaan. Indikasi kuat keterlibatan orang besar dalam tanda kutip yang dikawal institusi besar di negara ini, dalam kasus tambang ilegal, tampaknya memaksa Panglima TNI harus turun tangan. Walau belum ada konfirmasi resmi, diduga Panglima TNI bekerja atas perintah Presiden yang baru, Prabowo Subianto. Prabowo yang akhir-akhir ini dikritik sebagai presiden boneka nampaknya mulai unjuk gigi.
Dimulai ketika Prabowo menganulir keputusan Panglima TNI yang berupaya menyingkirkan anak Tri Sutrisno, menangkap para hakim yang menjatuhkan vonis ringan pada para terdakwa kasus tambang ilegal, dan kemudian saat ini, Prabowo ingin menuntaskan menghabisi orang-orang, termasuk yang berada di lingkaran istana yang selama ini terus melakukan intervensi terhadap berbagai kasus hukum yang merugikan negara. Menarik untuk ditunggu. Apakah jika kasus tambang ilegal ini termasuk kasus Blok Medan yang juga sudah disebut-sebut dalam pengadilan terbukti mengarah ke keluarga dinasti tertentu, apakah Prabowo dan TNI juga berani untuk menindasnya? Dengan ditangkapnya para buzzer yang selama ini berupaya menggiring opini, publik bisa mendapatkan informasi berimbang dan tetap mengawal kasus besar yang selama ini dibungkus dengan rapi oleh para perampok berdasi. Bukan hanya kasus tambang, publik juga berharap kasus pagar laut Tangerang diusut tuntas sampai bisa mengungkap siapa sebenarnya yang menerbitkan sertifikat di wilayah teritori Indonesia untuk para oligarki. Selama ini, publik telah dibohongi para buzzer termasuk Abu Janda yang menggiring berita seolah nelayanlah yang membuat pagar secara swadaya. Maka ketika polisi menetapkan kepala desa sebagai pembuat sertifikat, publik pun terdiam. Tidak ada lagi yang bersuara dan membongkar fakta bahwa wilayah seluas wilayah laut yang dipagari di Tangerang hanya bisa dibuatkan sertifikat oleh menteri dan bukan oleh kepala desa. Di sini, buzzer yang pernah mengaku sebagai buzzer Jokowi ini sukses membungkam para pejuang laut di Tangerang menutupi fakta yang sebenarnya. Dan disinilah kenapa kita mendukung upaya penangkapan para buzzer, yaitu orang-orang yang dibayar untuk menutupi fakta sebenarnya. Jika kalian ingin terus mendapatkan berita yang berimbang, dukunglah channel